صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang sangat saya hormati, saya muliakan semua para jamaah Masjid Al-Islam, jamaah sholat isya dan sholat tarawih. Semoga semuanya selalu berjalan limpahan rahmat dari Allah. Dan yang pertama dan terutama, syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah atas semua karunia-Nya yang terbesar. Malam hari ini kita kembali dipertemukan, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, penuh ampunan dan penuh segala kebaikan. Jadi bulan suci Ramadan yang malam hari ini kita telah berada di malam yang ke-14, dan lebih istimewa lagi kita mampu mewarnai bulan Ramadan. Malam ini kita baru saja yang pertama bisa memakmurkan rumah Allah lewat kita berkumpul di Masjid Al-Islam. Dan siapa-siapa yang memakmurkan rumah Allah, tidak ada yang bisa memakmurkan rumah Allah kecuali dia orang mukmin, orang yang menegakkan sholat, orang yang mengeluarkan zakat, dan orang yang seperti itu akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita malam hari ini kita makmurkan masjid, mudah-mudahan kita termasuk yang disebut dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, mudah-mudahan mereka orang-orang yang diberikan hidayah. Semoga kita semuanya amin, amin. Yang kedua, kita bisa melaksanakan sholat fardu berjamaah. Lebih-lebih di dalam masjid kita sholat fardu berjamaah saja. Kata Nabi, man sholat as-sholat al-khamsa ma'al jamaah walau khamsat asya. Siapa yang sholat fardu 5 waktu berjamaah, maka bagi dia 5 perkara. La yusibu faqrun bid dunya wal akhirah. Dia tidak akan ditimpa kemelaratan dunia akhirat. Yang kedua, wasani yarfa'ullahu anhu adzabal qabri. Allah akan hilangkan, Allah akan angkat siksa kubur. Yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyadihi. Allah akan berikan buku catatan amalnya diterima dengan tangan kanan. Orang yang selamat, ashabul yamin minal abrar. Yang keempat, wa yamurru 'ala sirati kal khatib. Dia dimudahkan melewati siratal mustaqim. Yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Dia masuk surga tanpa hisab. Ini keutamaan sholat fardu berjamaah. Terlebih di dalam masjid. Malam ini panjenengan sholat fardu berjamaah, sholat sunnah berjamaah, fardu berjamaah, sholat isya, itu pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah haji sunnah. Kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, itu pahalanya seperti melakukan ibadah umrah sunnah. Ini dikatakan Nabi lewat hadis riwayat Imam Ahmad wa Abu Dawud, man masya ilal masjidi fi sholatin maktubatin fil jamaah fa hiya ka hajjatin nafilah wa man masya ilal masjidi fi sholatin nafilah fa hiya ka umratin nafilah. Siapa yang berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat fardu, maka sholat fardu itu nilainya seperti ibadah haji sunnah. Ibadah haji sunnah itu ibadah haji yang kedua dan seterusnya. Kalau yang pertama itu wajib, walillahi 'alan nasi hajjul bait, itu seumur hidup 1 kali. Kemudian yang kedua sampai 1000 kali semuanya sunnah. Begitu juga umroh.
seumur hidup 1 kali. Umrah yang kedua dan seterusnya itu semuanya Anda nggak perlu repot-repot. Beruntung panjenengan duit, punya tempat tinggal dekat Mas. Sampai datang wirawiri, sampai melangkahkan kaki sudah menghapus dosa. Sholat di masjidnya seperti ibadah haji, ibadah tak percaya. Lo sampai kaki bilangnya. Kita nggak boleh. Kalau yang ngomong itu Allah dan Rasul, kita wajib membenar. Jangan meragukan apalagi mendusta. Yang kedua kita sholat isya berjamaah. Sholat isya berjamaah itu lagi di masjid. Nah sekarang sholatnya isya, ada apa keuntungannya? Nabi pernah menyampaikan di hadis riwayat Imam Muslim, man sholla as-subha fi jama'atin fa ka'anna maqama al-laila kullah, wa man sholla al-isya fi jama'atin fa ka'anna maqama nisfal lail. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia mendapat pahala seperti sholat malam sepanjang Pada tahajud mulai isya sampai subuh. Niku dari sembahyang subuh ya jamaah. Sembahyang berian ya oke. Akan boleh titik. Aneh. Ya Allah jamaah. Al-Quran Islam illa bil jamaah. Identitas Islam itu selalu kumpul, jangan sendiri-sendiri. Sampai sholat umat-umat biar itu sholatnya gak ono baris niku. Umat Kanjeng Nabi baru diperintah berubah. Cek kumpul gelap rapat lemet. Nek biar mencap-mencap. Parono seperti apa? Orangnya saja mencar, apalagi hatinya. Wa qulubuhum syatta. Niku wong munafik, wong kafir. Senengane dhewe makan dempis gak kendon. Nek wong iman ki imane asli niku senengane kumpul. Mangan lengseran bareng nggih. Utawa piringan tapi ku sing mencar-mencar iki golongan atine mencar. Salat isya, wa salat al-isya di jamaah, siapa salat isya berjamaah? Maka nama manis sholat. Kalau isya-nya berjamaah, maka nilainya seperti menghidupkan malam setengah malam. Jam 12 sampai jam 3, jam 4-nya niku tahajud, tahu sampai. Kental? Apa meneh mulai isya sampai cukup jamaah. Ya Allah, ini ibadah senilai haji umroh, ibadah seperti tahajud semalam. Sampean ada 3 amalan yang nilainya seperti haji dan umroh. Seperti mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Yang kedua sama sembahyang subuh berjamaah. Terus gelembung di hadis riwayat Imam Tirmidzi. Padha karo haji umroh tamat. Man sholla al-ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu asy-syamsu summa yusalli rak'ataini kana ajri hajatin wa umratin tamatan. Siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian mau duduk sebentar berzikir kepada Allah sampai terbitnya mata mana enggak subuh yang mulai sampai jam intensif sering mulai paling jam 6 kurang seperempat. Terus jam subuh entai 5 menit. Kemudian sholatlah 2 rakaat namanya sholat isyraq. Sholat isyraq itu sholat duha di awal waktu. Itu namanya sholat isyraq. Nek duha itu artinya padang itu bertalan. Waktunya duha itu mulai satu sengenge munjuk 1 ombak sampai 1 menit lingsir. Kecuali hari Jumat. Sabtu itu iku berarti mari subuh jamaah gelem zikir kenteni sering meletek terus gelem duha 2 rakaat kana ka ajri hajatin wa umrah maka dia seperti melakukan ibadah haji umrah sunnah tamatan subuh sampai berangkat masjid ngaji ini pada karo haji umrah ini umrah jadi Masya Allah. Ini fadilah. Ini gua terawih malam ke-14 sampai dijelaskan kali takbir terus ini takbir satu kali Islam. Sopo sing tarawih malam ke-14 besok nalika sama disidang kanggo pangeran malaikat niku mara
dadi seksi nang sampean. Gusti tiyang iki ahli traweh. Nggih, kula seksine. Nah, kalau masih nyekseni malaikat, akhirnya sampean dibebas. Nah, dibebaskan berarti diperiksa. Sholatil ja'atil malaikatu yashdaduna lau annahu qad shalla at-tarawih wa la yuhasibuhu Allahu yaumal qiyamah. Diseksekno malaikat. Sholat tarawih niku mboten kudu jamaah. Sholat sendiri sudah dapat fadilah, apalagi dilakukan berjamaah. Jadi sholat sunnah itu dibagi dua, ada tidak disunahkan berjamaah, ada yang juga disunahkan berjamaah. Sholat tarawih ini yang termasuk kedua, sunnah dan disunahkan berjamaah. No, kok khasiatnya yang berjamaah? Niku wau kanggo sembahyang dhewean. Lek sembahyang jamaah sampean dikei bonus padha karo tahajud sawang. Niku hadis riwayat Imam Ahmad, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah. Man qama Ramadhana ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai niki pemantun ya 20 rakaat. Kutiba lahu qiyamul lailatin, maka dicatat untuk dia pahala seperti menghidupkan semua tahajud sunyi. Bikin tarawih sing terus sembahyang bisa dilakukan waktunya tarawih itu panjang seperti waktunya sholat isya. Mulai setelah isya sampai sebelum subuh, tapi sing apik di awal waktu. Kalau sholat witir sing apik di akhir waktu, kalau sampai melilir. Kuatirnya boten melilir. Nggih, wah sing apik di awal. Nanten mari tarawih nggih witir. Witir itu sungi sepisan, nek mari witir kok bengi ngelilir ya aja witir maneh. Bae napa sampeyan tasbih nggih. Tasbih. Dan poso, Pak, ojo cilik ati poso niku termasuk amalan sing besok ganjarane mboten saged dimuat kali timbangan amal. Saking gedene gaya iku lek poso kula jenengan diterima. Jadi Nabi kondo ada 3 amal yang besok pahalanya tidak bisa ditampung oleh mizan. Mizan itu neraca timbangan itu. Jadi salah satu amal yang latar dulu al-mawazina yaumal qiyamati li idhamiyah. 3 amal yang tidak mampu ditampung oleh mizan pada hari kiamat karena begitu besarnya pahalanya. 1 as-sabru, sabar. Ini sabar itu kalau batas sebab ganjarannya kalau batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, ulang Ramadan iki wulan ngelatih sabar oleh ngamukan nggih. Nek dipisui wong wa insabau akadun falyakul inni shaim. Sampe nek diganggu wong mengundang emosi, sampe ngomong ngadi awak sampe ya Allah kula niki poso. Kula niki poso itu menahan diri, bukan hanya dari makan minum. Tapi semua maksiat termasuk menahan dari dididik. Ya, lek sampean ki manut poso yo gak ngamukan sukses sampean. Tapi lek pancen ngamukan wah, poso itu rutok iki. Kembali Bu. Ya, buka-buka iki oleh 3 kali 15 dino, 16 ayo ditingkatno demi menyongsong di bagian penghabisan. Di situ ada door prize namanya Lailatul Qadar. Nah, ini mumpung kali petang dino, ayo diperbaiki, kita telaah, kita koreksi 10 hari yang pertama, mana kekurangannya, ayo kita lengkapi yang sudah baik, kita pertahankan, bahkan kalau bisa kita tingkatkan. Alek sampai niki api insyaallah. Nanti di penghujungnya niki glongi. Niku bisa tetap semangat sampai entek, lek wis entek. Muga-muga oleh riyo itu duduk lambene anyar, panganan kabeh ana boten. Riyo itu dosa sampeyan disepuro. Mari ditinggal Ramadan ibadah tambah mending. Terus sampeyan di asale karo Allah boleh terus eling Allah boleh seneng, boleh semangat ibadah. Niku jenenge riyo. Kok cek beler ae riyo berarti gagal lho. Nah, kalau Ramadan mana jangan bicara begitu dulu. Oke, itu masih 1 tahun lagi, kita hidup besok lusa belum tentu. Nah,
kesempatan yang sudah ada ini mari kita manfaatkan dengan baik. Waktu yang masih ada ini bisa kita pergunakan untuk mengejar ketertinggalan kita selama tahun-tahun yang kemarin, dan semoga juga mampu memberikan perubahan yang signifikan. Ini sing asale males dan semangat atas, sing asale medhit dadi no, sing asale males maca Quran seneng maca Quran, males wiritan seneng wirid, males ngaji seneng itu berarti proses sukses. Nek kok pancet ae tambahan, berarti proses itu tok mugi-mugi. Kanten sing kula sampaikan kirang langkung ing kula nyuwun agunge ngapunten akhir kalam Allahumma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.